Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risna Yuliana dengan NIM 1806711. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pada pelajaran kali ini, Ibu mau tanya dulu kalian kabarnya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selanjutnya, biar semangat ya, Ibu cek semangatnya dulu ya sebelum absen dan kelas dimulai. Oke, sekarang kita semuanya mau tepuk semangat. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu akan absen dulu kalian ya. Yang pertama ada Aldian hadir, ada Amalia hadir, Anindya hadir, Bintang hadir, Cika hadir, Delino hadir, Dinda hadir. Oke, selanjutnya ada Kahfi hadir, Muhammad Alif hadir, Fajril hadir. Yang terakhir ada Radit Akbar hadir. Alhamdulillah ya, murid Ibu pada hadir semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Kahfi. Dimulai. Oke, berdoa dicukupkan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi ya. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian simak dulu penjelasan video berikut ini. Halo, kali ini kita akan mengenal tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam: mencegah kerusakan alam dan lingkungan, mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup. Akibat pemanfaatan berlebihan, kepunahan, kekurangan sumber pangan, kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan?
lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Nah, kalian sudah menyimak video berikut ya. Sekarang kalian baca bukunya pada halaman 16, oke? Ya, setelah kalian menyimak videonya, kalian membaca buku pada halaman 16. Silahkan dibaca bukunya. Baik, sudah dikerjakan semuanya ya, udah dimasukkan ke buku nilai. Sekarang kita akan mempelajari tentang kosakata baku dan juga kalimat efektif. Sekarang kalian perhatikan presentasi PowerPoint yang akan Ibu tayangkan ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi lainnya. Sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaannya dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang ada fungsi kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat resmi dan membutuhkan penuturan bahasa yang tepat. Selain itu, juga memiliki fungsi untuk pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia itu merupakan salah satu pemersatu bangsa dan juga memberikan kekhasan dan juga untuk meningkatkan kewibawaan dan kerangka acuan. Adapun yang kedua yaitu kata tidak bakunya lazim digunakan atau biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kita mengobrol di sekolah maupun dalam tulisan yang bersifat tidak resmi seperti dalam pesan singkat. Kata tidak baku sering ditemukan dalam interaksi sehari-hari, misalnya saat mengobrol di sekolah, saat me-WA teman, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki mengenai ciri-ciri dan juga contoh kosakata baku dan juga tidak baku. Ibu di sini menuliskan beberapa, sebenarnya masih banyak supaya kalian mudah memahaminya. Yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah. Contohnya tengkurap itu baku, sedangkan tengkurap itu tidak baku. Contoh lainnya yaitu bagus sekali itu baku. Dan bagus pisan itu tidak baku. Kenapa bagus pisan tidak baku? Karena dipengaruhi oleh bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing seperti kamu, saya, Anda. Itu baku, sedangkan lo, ane, abdi, urang itu tidak baku karena dipengaruhi oleh bahasa asing. Dan yang ketiga yaitu bukan ragam bahasa percakapan. Contohnya, memang itu baku, emang itu tidak baku. Selain itu juga ada bawakan, itu baku. Kalau bawain dong itu tidak baku. Nah, setelah kita belajar mengenai kosakata baku, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Sekarang ke pengertiannya dulu ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Struktur kalimat efektif ini menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif ini juga pasti menggunakan kosakata baku. Nah, sekarang kita lihat mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu memakai taat aturan dan ejaan yang berlaku.
Yang kedua, memakai diksi yang tepat. Yang ketiga, struktur bahasa dan jalan pikiran logis dan sistematis. Yang keempat, adanya kesejajaran bahasa yang dipakai. Yang kelima, penekanan ide pokok dan juga kehematan di penggunaan kata. Yang keenam, memakai variasi struktur kalimat. Dan yang ketujuh yaitu unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan ada di dalam kalimat efektif. Nah, sekarang nih Ibu ada contoh kalimat efektif. Yang pertama, pesta ulang tahun itu dihadiri oleh beberapa teman. Itu kalimat efektif yang benar. Lalu contoh salahnya bagaimana? Pesta ulang tahun itu dihadiri oleh beberapa dari banyak teman saja. Itu salah. Kenapa salah? Karena itu terdapat pemborosan kata. Adapun contoh lainnya. Ini yang benarnya ya. Hari ini para karyawan diliburkan. Dan juga ada lagi, salah satu tugas reporter adalah mengelola informasi. Dan kalian nanti jangan lupa untuk membuat contoh 2 kalimat efektif. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan ya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Belum ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik ya. Jika tidak ingin ada yang ditanyakan, sekarang kalian buat 2 contoh kalimat efektif. Ya, sudah, pegang dulu aja. Tidak dulu dikumpulkan ya, pegang dulu aja ya, mengenai kalimat efektif. Oke, 2 saja, 2 kalimat efektif. Baik, udah nulis semuanya 2 kalimat efektif. Oke, jika sudah, sekarang kalian buat kelompok. Satu kelompoknya itu berjumlah 4 orang. Ya, buat apa? Ya nanti pokoknya ya. Oke, harap tenang semuanya. Ya, silahkan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Kelompoknya, kalau yang nggak ada bisa bilang ke Ibu ya, nanti dibuatkan. Coba sekarang kalian buat kelompok dulu 4 orang. Ya. Baik, sudah semuanya dapat kelompok? Ya. Sekarang kenapa Ibu bagikan kelompok? Karena ada penugasan kelompok untuk mewawancarai orang di sekitar kalian. Ya, masih tentang sumber energi. Nah, sekarang wawancaranya ya nanti di rumah ya. Tadi PR berempat ini untuk mewawancarai 1 orang di rumahnya. Nah, sekarang di sekolah kalian membuat pertanyaan apa saja yang akan kalian ajukan kepada orang yang akan kalian wawancarai. Baik? Oke, paham tugasnya? Paham. Nah, sudah kan membuat pertanyaan? Baru berapa? Ada yang baru 2. Terus? Ya, sampai 5 aja. Ya, 5 pertanyaan. Oke, anak-anak sekarang mari kita rapihkan bukunya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Ya. Dan juga sebelum pulang, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai tugasnya? Ya. Ya kalian. Iya, tugasnya itu mewawancarai 1 orang mengenai sumber energi. Ada contohnya di buku paket. Tadi kan kalian udah buat pertanyaannya. Nanti kalian nanyanya dengan menggunakan kata-kata yang sopan ya dengan temannya. Berempat tanya ke siapa, tetangga atau kenalan orang tua. Oh, jangan orang tuanya lah yang ditanya ya. Tetangga atau siapa gitu, orang-orang sekitar yang ditanya. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalian sudah hebat hari ini, sudah menjawab soal, sudah memperhatikan dengan baik, sudah dapat bekerja sama dengan baik. Mari pulang sekitaran 5 menit lagi, bukunya diberesin ya,
kalian harus tetap semangat. Oke? Ya, walaupun belajarnya di bulan puasa, kan harus tetap semangat. Walaupun puasa, jangan jadikan alasan untuk tidak bersemangat. Oke? Iya, puasa semuanya. Puasa, alhamdulillah ya, puasa. Ya, puasa itu harus beribadah dengan baik ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji ya, baca Al-Quran ataupun yang lain sebagainya, pokoknya ibadah. Coba jangan lupa sedekah, menyisihkan sedikit uang jajan kalian untuk orang yang tidak mampu, untuk berinfak dan bersedekah ke masjid ya. Anak-anak ibu pintar dan hebat, soleh dan solehah ya. Sebelum pulang, cek dulu kolong mejanya ada enggak sampah. Kalau ada sampah, sampahnya dibuang keluar ya. Jangan sampai ada sampah yang di kolong tapi tidak ada nyamuk yang kayak gitu kalian, nanti kalian jadi terkena DBD ya. Sekarang Kahfi, mari pimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mari Kahfi dipimpin. Amin. Berdoa dicukupkan ya. Selamat pulang, hati-hati di jalannya, yang lancar puasanya anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih semuanya.